Kiranya Tuhan berkuasa atas setiap kami, mengurapi setiap pujian yang kami naikkan. Biar kiranya Tuhan ketika kami memuji dan menyembah, ada kuasa, ada lawatan juga yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Kau buktikan kesetiaan-Mu. Berapa banyak kau merasakan penyertaan Tuhan? Angkat suara. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Samakan suaramu. Aku bertahan, harapan dalam kesesakan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bolehkah saya dengar tepuk tangan yang meriah untuk Immanuel, Tuhan yang menyertai-Mu. Mari sembah Tuhan, panggil namanya Immanuel. Immanuel, Tuhan serta kita. Biarlah lama ya, biarlah lampu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau ada. Kau ada di sini, Kau ada di sini. Dalam Maya Dia Immanuel, Dia yang sekali-kali tidak meninggalkan engkau dalam apapun keadaanmu. Dia Allah yang setia. Dia Immanuel. Oh, Dia menyertai-Mu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Ya Allah yang maha hadir, dimanapun, kapanpun, dalam setiap keadaan. Meskipun kau lewat lembah yang gelap, mungkin rasa sakit yang teramat sangat, tapi Dia Tuhan yang berjanji tak pernah sekalipun meninggalkan. Bahkan Dia lukis namamu di tangannya. Dia mengenal, Dia tahu, bahkan sebelum engkau dikandung, Dia sudah mengenal engkau. Thank you, Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, naikkan pujianmu. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. We welcome you, Holy Spirit. Kau nyata di We welcome you, Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari menghormati Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Percaya berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sedang bergerak di tengah-tengah kami, menjamah, melawat, menyembuhkan, melepaskan setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak memuji Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Haleluya. kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih, Dekap kasih-Mu. Oh, yeah, yeah. Yesuslah Tuhan Maha Kuasa.
kami Tuhan. Sama angkat tangannya tinggi buat Tuhan. Maha kuasa, amin. Sampai selamanya. Say what you got. Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Oh, Maha kuasa. Selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Kami bersorak bagimu. Selama-lamanya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Oh ya. Kasih-Nya, ajaib perbuatannya, bermasa selama-lamanya. Di hadapannya. Mari sama-sama katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Oh Dia kudus, Dia mulia. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima salam, pujian bagi Dia.
surga bumi sujud menyembah di harapannya. Bagi Dia, Boleh sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. yang layak pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di harapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di harapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di harapannya. Bagi Dia. Boleh jemaat Tuhan angkat suara, yang memerintah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. yang layak Ya Tuhan yang layak, yang layak terima segala hormat pujian. bagi Dia You deserve to be praised, God. Surga bumi sujud menyembah di harapannya. Bagi Dia Angkat suara. yang memerintah, Amin Tuhan. yang layak terima Amin Tuhan. pujian bagi Dia Oh, yang bertahta. surga bumi sujud menyembah di harapannya. Surga bumi sujud
Bersyukur buat jamahan bahkan lawatan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai dengan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menaikkan sembah, pujian, bahkan syukur kami. Kami berdoa biarlah melalui pujian kami ini, pengagungan kami, bahkan syukur yang kami naikkan ini, nama Tuhan boleh dimuliakan, disenangkan, bahkan diberkati melalui pujian-pujian kami. Terima kasih buat kesempatan kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, agar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Menguatkan hati kami, menyegarkan jiwa kami, bahkan jadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya boleh kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, salam sukacita bagi kita semuanya. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, karena kita punya Tuhan yang setia, penyertaannya sempurna dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih tema, yaitu ketika Anda merasa putus asa dan ingin menyerah. Saudara, mari hari ini kita buka Alkitab yang kita punya di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Lalu kita lompat di dalam Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. 14, perhatikan. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya bawakan tema, yaitu ketika kita merasa putus asa dan ingin menyerah. Kalau kita perhatikan saudara, putus asa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana ditulis dan dijelaskan, putus asa adalah hilang harapan. Lalu kemudian saat saya melihat di dalam Hello Sehat, jadi di Google itu ada hellosehat.com, saya cek putus asa. Putus asa adalah, di sana diartikan demikian, putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan gairah,
seseorang yang mengalami kondisi ini seringkali tidak memiliki harapan dalam hidup atau sudah menyerah dengan keyakinannya untuk berubah menjadi lebih baik atau sukses di masa depan. Ini arti dari Hello Sehat, saudara. Dan tahukah saudara, dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai makhluk hidup yang hidup di dunia ini, pasti ada kalanya, dalam kehidupan ini kita pernah merasa putus asa, dan sampai-sampai kita itu ingin menyerah. Kehilangan harapan, kehilangan keyakinan, kehilangan optimisme dalam kehidupan ini. Dan tahukah saudara, putus asa itu adalah penyakit yang paling mematikan manusia. Kok bisa gitu? Kita tahu putus asa ini, saudara, lebih kejam daripada penyakit polio. Putus asa ini lebih kejam dari malaria. Bahkan putus asa ini lebih kejam daripada AIDS dan corona. Karena apa? Karena putus asa ini itu sifatnya universal dan sangat menular. Karena apa, saudara? Saat kita putus asa, kita pasti kehilangan yang namanya keyakinan, harapan, optimisme dalam kehidupan ini. Dan ketika kita itu sedang semangat, katakanlah, kita dalam keadaan yang baik-baik saja, lalu sekitar kita adalah orang-orang yang negatif dan putus asa, pasti kita akan merasa hal yang sama. Energi negatif itu dari keputusasaan akan menular kepada kita, dan tidak lama kita pasti akan memiliki hal yang sama, yaitu putus asa. Tapi kita harus bersyukur, saudara. Kita harus terima kasih sama Tuhan bahwa penyakit putus asa dan rasa ingin menyerah ini dapat disembuhkan. Karena kalau kita lihat di dalam dunia olahraga yang profesional, dalam dunia atlet, dalam dunia olahraga yang pro player, saudara, yang bukan hanya buat mainan tapi olahraga yang sungguhan gitu. Di sana pasti dikatakan tidak ada kata menyerah. Meski keadaan begitu berat, meski pertandingan itu mustahil untuk dimenangkan, meski situasi dan kondisi pada saat bertanding itu mustahil untuk diperjuangkan agar ini bisa menang. Tapi kita selalu dengar dalam dunia olahraga profesional itu tidak ada kata menyerah. Mereka akan bertanding dengan baik, bertanding semaksimal mungkin, bertanding dengan kemampuan yang mereka punya sebaik mungkin sampai mereka mengakhiri pertandingan. Walaupun situasi di tengah pertandingan itu tidak memungkinkan untuk dimenangkan atau menjadi sesuatu yang mustahil untuk menang. Tapi dalam pertandingan dunia olahraga profesional, sekalipun itu draw 1-1, itu tidak ada kata menyerah. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan saat kita merasa hidup ini sepertinya putus asa? Memang dalam kehidupan ini, saudara, banyak hal yang naik bahkan turun. Dalam hidup ini banyak jalan berbelok. Seringkali kita dibelokkan ke kiri, ke kanan. Waktu kita punya plan, kita punya apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kita berada dalam fase di mana kita itu menjadi putus asa dan kita memiliki rasa yang namanya ingin menyerah. Dan dalam hidup ini kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat saat dalam kehidupan ini kita merasa putus asa, kita merasa ingin menyerah, kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Lalu kemudian, saudara, saat kita ini menjadi orang percaya, ya kan? Pertama kali kita terima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hidup kita itu telah ditebus.
Lalu kemudian saat kita menjalani kehidupan ini, seringkali kita lupa. Sampai kita itu berkata, ya sudahlah. Wis gak tahu lagi Tuhan, aku harus ngapain. Sudah menyerah, aku sudah putus asa. Semua sudah aku lakukan. Mulai dari rencana yang A, rencana yang B, rencana yang C, plan A, plan B, plan C. Sampai sudah tidak ada plan dalam hidupku ini yang dapat aku lakukan, yang dapat aku perbuat. Otakku sudah buntu, aku tidak tahu lagi harus ngapain. Lalu kemudian secara tidak sadar saudara, zaman sekarang itu zamannya orang kena mental, yaitu gangguan mental. Apalagi pandemi ini membuat kita banyak di rumah, 90-80% kehidupan kita ada di rumah, menjaga jarak dengan orang. Lalu kehidupan tatanan kita hari-hari ini, cara kita hidup berbeda dengan kehidupan kita sebelum pandemi. Banyak orang hari-hari ini tuh kena mental, saudara. Gangguan suasana hati, ya kan? Gangguan keputusasaan, lalu kemudian gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Banyak orang hari ini tuh kena mental. Lalu kemudian kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita percaya Tuhan Yesus kita itu maha kuasa, saudara. Tapi kalau saya lihat orang-orang Kristen hari-hari ini, saudara, dalam kehidupannya itu pasti punya yang namanya 3 fase, saudara. Dan fase kehidupan orang Kristen itu sama seperti lagu ini. Coba kita perhatikan, saudara. Tahu nggak kita lagu? Saya yakin kita semua pasti tahu, saudara, lagu ini. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, ya kan? Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Nah, ini fase yang pertama, saudara. Orang Kristen percaya bahwa hidupnya telah ditebus dan bukan milikku lagi. Lalu lanjut liriknya, saudara. Apapun yang Tuhan mau lakukan, ya kan? Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Ini fase yang kedua, saudara. Ini ada tanda-tanda sudah mulai menyerah, putus asa. Jadi ngomongnya apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ini fase kedua, saudara. Sudah mulai ada tanda-tanda putus asa dan ingin menyerah. Tapi kalau sudah masuk fase yang namanya putus asa, bahkan fase ingin menyerah, itu masuk ke ref, saudara. Langsung lanjut kita ke ref. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, ini kan diulang-ulang terus, saudara. Ini orang sudah masuk di dalam fase putus asa dan ingin menyerah. Dalam bahasa yang lain, saudara, bahasa Jermannya, karep-karepmu Tuhan. Itu dia itu sudah dengan kekesalan, ya kan? Dengan kemangkelan hatinya. Kok hidupku itu kayak gini? Lah, ini fase putus asa dan ingin menyerah. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, saudara. Penyakit ini harus kita hilangkan. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita lihat kitab Nehemia, pasal yang keempat ini, di sana dikisahkan penyebab dan cara mengobati yang namanya keputusasaan dan rasa ingin menyerah ini. Karena Nehemia pada waktu itu, saudara, yang Nehemia pasal yang keempat yang kita baca tadi, Nehemia pada waktu itu, dia memimpin beberapa orang Yahudi itu untuk kembali ke Yerusalem. Lalu Nehemia berkata bahwa kita harus membangun tembok ini. Dan ketika tembok ini dibangun, saudara, pada waktu itu, musuh dari Yerusalem pada waktu itu, mereka gentar. Karena secara politik, kalau mereka membangun tembok ini, mereka akan kalah. Dan ketika Yerusalem ini kembali mendapatkan power secara politik, itu akan mengguncangkan
ibu kota Babilonia pada waktu itu. Tapi ketika kita lihat dalam kisah ini saudara, di sini itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Bahwa mereka itu menjadi putus asa dan mereka itu ingin menyerah dalam keadaan mereka pada waktu itu. Tapi di satu sisi, Nehemia itu juga punya cara. Bagaimana caranya, resepnya untuk menangani fase keputusasaan dan fase ingin menyerah dalam situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Dan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk melihat apa yang menjadi penyebab mereka itu putus asa dan memiliki rasa yang ingin menyerah. Yang pertama, saudara, penyebab perasaan putus asa dan ingin menyerah. Itu penyebab putus asa yang pertama, saudara. Ingin menyerah, itu yaitu kelelahan. Mari kita lihat dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, penyebab pertama orang menjadi putus asa dan memiliki rasa ingin menyerah, yaitu kelelahan. Orang secara fisik kalau misalkan down, lalu kemudian capek, lalu kemudian lelah, itu pasti sangat sulit untuk memiliki emosional yang normal. Emosi yang stabil, emosi yang menurut dengan keinginan kita, yang stabil, yang tidak bergoncang. Lalu kemudian orang yang capek, orang yang lelah, orang yang secara fisik itu capek, lelah, saudara. Mentalnya lelah, mentalnya capek. Itu tidak bisa memiliki yang namanya spiritual yang bagus. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita itu putus asa, kita itu ingin menyerah, seringkali mungkin kita itu perlu yang namanya istirahat, bahkan rekreasi. Kalau kita perhatikan kisahnya Nehemia, pasal yang keempat ayat yang 10 tadi, di sana orang-orang berkata, saudara, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka itu dalam keadaan yang sudah lelah. Mereka dalam keadaan yang capek secara fisik, secara mental pun capek. Karena mereka ada musuh yang tidak terima, saudara, bahwa tembok ini dibangun. Lalu musuh ini mengupayakan segala cara, mereka mengejek, lalu kemudian mengancam, menakut-nakuti. Secara mental mereka itu sudah capek, saudara. Lalu kemudian fisik, ngelihat sekeliling banyak puing-puing. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ini tanda mereka itu kelelahan, saudara. Jadi penyebab pertama orang itu bisa menjadi putus asa dan ingin menyerah, yaitu kelelahan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada satu orang itu berkata, saudara, Vince Lombardi, onset, fatigue, make cowards of all us. That's true, it's amazing how much better things look after a good night sleep. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Orang yang kelelahan itu seringkali menjadi pecundang bagi kita semuanya. Karena apa? Kadangkala kita itu butuh istirahat, kita butuh rekreasi, supaya kita itu memiliki tubuh yang fresh, pikiran kita fresh, jiwa kita fresh. Tubuh kita ini seger kembali, saudara, untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena tahukah saudara, para petani, kalau kita lihat petani, itu seringkali mereka itu merotasi panen mereka. Jadi seumpama ketika mereka itu telah panen di tanah ini, lalu kemudian seringkali kita lihat, kalau kita
lihat sawah, lalu kita lihat tempat pertanian gitu. Seringkali ketika mereka habis panen, nggak mungkin saudara hari ini panen, besoknya langsung ditanami kembali. Seringkali yang dilakukan petani, yaitu mereka itu mengistirahatkan tanahnya saudara. Karena mereka yakin dan percaya, dan penelitian juga membuktikan bahwa tanah yang diistirahatkan sebelum ditanami kembali, sebelum dikasih benih untuk tumbuh lagi di tanah itu, biasanya tanah itu diistirahatkan untuk beberapa waktu, supaya menghasilkan panen yang melimpah. Kalau misalkan tanah habis ditumbuhi lalu sudah dipanen saudara, lalu kemudian tidak diistirahatkan, kemungkinan bisa untuk ditanami kembali, tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Sama dengan kehidupan kita saudara, saat kita itu sudah capek, saat kita sudah lelah, saat kita sudah down, itulah saat dimana kita itu harus take a rest, take a recreation. Kita harus cari waktu untuk kita itu mengistirahatkan tubuh kita. Kita cari waktu untuk kita itu rekreasi saudara. Merefresh kembali energi kita. Merefresh kembali baterai tubuh kita, body baterai kita. Karena seringkali orang itu menjadi putus asa dan ingin menyerah, yang seringkali menyerang kita tiba-tiba, itu kalau kita perhatikan saudara, ayat yang ke-6, Nehemia pasal ke-4 ayat yang ke-6 itu, di sana dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Perhatikan kata sampai setengah tinggi. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Seringkali perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah itu menyerang kita saat kita sedang berada di titik midpoint atau kita sedang berada di titik tengah-tengah dalam capaian goal kita. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya dalam kehidupan ini saat kita punya goal, saat kita punya tugas, saat kita punya rencana dalam kehidupan ini, seringkali kita itu menjadi putus asa, kita menjadi ingin menyerah, saat kita itu belum menyelesaikan apa-apa. Atau dengan kata lain kita sedang berada di dalam posisi di tengah saudara. Kita baru mulai setengah perjalanan, belum menyelesaikan apa-apa, lalu kemudian kita melihat bahwa aku sudah tidak sanggup lagi dan aku sudah tidak bisa. Lalu kemudian yang namanya perasaan putus asa tadi dan ingin menyerang kita. Jadi kita harus perhatikan saudara bahwa penyebab pertama rasa putus asa dan ingin menyerah itu adalah kelelahan. Sekarang yang kedua saudara. Penyebab kedua putus asa adalah frustasi. Kalau kita lihat, perhatikan lagi di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-10 tadi. Di sana dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Lalu kemudian dia berkata, saudara, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ini dengan kata lain saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka dalam keadaan yang frustasi. Selain mereka lelah, mereka juga frustasi. Karena mereka berkata saudara, ada sangat banyak puing-puing sampah. Puing-puing itu pada waktu itu saudara, sampah-sampah, pecahan-pecahan. Mungkin kalau hari ini kita lihat bangunan itu geragal saudara, potongan-potongan batu, lalu kemudian potongan-potongan geragal tadi, semen-semen, campur sampah. Lalu mereka itu menjadi frustasi saudara. Kalau kita bayangkan pada waktu itu, saat mereka dalam keadaan itu di pembangunan, tiap hari mereka itu berjalan di atas geragal itu saudara, puing-puing itu.
Mungkin mereka berjalan di pecahan batu, mereka berjalan di pecahan kayu, atau apapun bahan yang ada pada waktu itu. Mungkin seringkali mereka jalan lalu keseleo, saudara. Lalu keplecok kakinya, atau mungkin dia kena batu, kakinya berdarah. Dan mereka itu menjadi putus asa, saudara. Yang mereka katakan, puing-puing sangat banyak. Lalu kemudian mereka berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi ingin menyerah. Karena mereka lihat puing-puing ini yang membuat mereka menjadi frustasi, saudara. Sama dalam hidup ini, ada banyak hal yang berada di sekitar kita, saudara. Mungkin itu pekerjaan kita yang belum selesai, lalu berubah jadi yang namanya masalah. Lalu kemudian keluarga kita belum selesai ditangani, lalu kemudian jadi masalah. Lalu kemudian kita ada masalah yang lain, keuangan, belum selesai ditangani, ada masalah lagi yang lain. Lalu kemudian kita punya masalah yang lain, belum diselesaikan, sudah datang lagi masalah yang lain. Lalu kita punya keinginan, kita capek goal kita punya timeline, schedule kita, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, masalah kita tangani, kita cari jalan keluar. Lalu kemudian sampai tengah-tengah, kita menjadi frustasi, saudara. Karena kita kebanyakan melihat masalah, puing-puing tadi, saudara, sampah-sampah dalam kehidupan kita yang belum kita bereskan. Lalu kemudian kita jadi frustasi. Ini sesuatu yang berbahaya, saudara. Dan kita harus tahu bahwa penyebab kedua orang menjadi putus asa dan frustasi dan ingin menyerah, yaitu frustasi, saudara. Dan saat kita itu putus asa, kadangkala kita itu lupa, saudara, untuk menyelesaikan masalah kita atau menyelesaikan sesuatu yang kita hadapi, itu berdasarkan goal dan plan yang kita buat. Ini berbahaya, saudara. Kita harus perhatikan bahwa orang yang frustasi, lalu kemudian mereka menjadi putus asa dan ingin menyerah, yang sebelumnya mereka itu tahu goalnya, kayak Nehemia, orang Yahudi. Mereka tahu goalnya untuk membangun, menyelesaikan tembok. Lalu karena mereka lihat puing-puing tadi, lalu lihat sekitar, lihat musuh yang mengancam, lihat musuh yang menakut-nakuti, yang menghina-hina, sampah-sampah puing-puing tadi. Lalu kita berkata, tak sanggup lagi aku menyelesaikan goal ini. Dengan kata lain, saudaraku yang kasih Tuhan, saat kita itu putus asa dan ingin menyerah, seringkali kita lupa bahwa kita itu harus stick to the plan. Kita lupa kalau kita itu harus sesuai dalam rencana kita. Kita nggak sampai memikirkan rencana kita untuk menyelesaikan berdasarkan goal yang kita buat. Karena kita menjadi putus asa dan ingin menyerah. Ini sesuatu yang berbahaya, saudara. Dan kita harus aware, kita harus sadar tentang ini. Itu penyebab kedua, keputusasaan. Sekarang penyebab ketiga, perasaan putus asa dan ingin menyerah, saudara, yaitu kegagalan. Kalau kita perhatikan lagi Nehemia pasal 4 ayat yang ke-10 tadi, saudara. Mereka itu dalam kondisi yang gagal. Karena apa, saudara? Mereka itu punya deadline, mereka itu punya waktu, mereka itu punya timeline yang mereka sudah buat untuk mereka menyelesaikan tembok ini minggu depan misalkan. Atau mereka menyelesaikan tembok ini sesuai dengan deadline dan waktu yang mereka sudah tetapkan. Tapi ketika mereka itu melihat bahwa puing-puing masih banyak, sampah-sampah masih banyak, lalu kemudian musuh-musuh yang berada di sekitar mereka itu masih menakut-nakuti, dan mereka melihat keadaan pada waktu itu, mereka merasa mereka itu gagal, saudara. Mereka itu nggak bisa, tak sanggup kami menyelesaikan tembok ini. Karena ketika mereka melihat keadaan sekeliling mereka nggak sanggup, mereka gagal. Karena mereka itu di luar dari deadline. Dan kegagalan ini, saudara, itu membuat mereka itu menjadi putus asa dan ingin
menyerah. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, banyak dari kita, saat kita itu ingin sesuatu dalam kehidupan ini, kita berjuang untuk menyelesaikan cita-cita kita. Kita berjuang untuk menyelesaikan rencana kita. Kita berjuang untuk menyelesaikan pertandingan yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Seringkali saat kita melihat keadaan penuh dengan kegagalan, aku sudah coba cara yang A, Pak, aku sudah coba cara yang B. Lalu saudara berkata, berbagai macam cara sudah aku coba, tapi semuanya gagal. Seringkali kita menjadi putus asa, kita ingin menyerah dalam kehidupan ini. Saat kita itu banyak menghadapi kegagalan, saudara. Tapi ketika kita melihat Thomas Alva Edison, dia dapat menemukan lampu yang menerangi setiap sudut rumah kita, gereja kita, setiap sudut ruangan-ruangan yang kita hampiri hari ini. Itu dikarenakan seberapa banyak kegagalan yang Thomas Alva Edison buat, saudara. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, kalau hari ini banyak kegagalan dalam hidupmu, entah itu engkau sudah berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehebat mungkin, sekuat mungkin yang Anda sudah coba, lalu Anda gagal hari ini. Ingat saudara, jangan pernah menyerah, jangan kita menjadi putus asa. Karena kegagalan ini adalah penyakit utama di mana kita menjadi putus asa dan ingin menyerah. Di situ kita harus sadar saudara, penyebab ketiga putus asa dan ingin menyerah, yaitu kegagalan. Sekarang keempat saudara, penyebab yang keempat, keputusasaan dan rasa ingin menyerah, yaitu ketakutan. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya saudara, Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-11, di sana dikatakan, tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka, pembunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita perhatikan Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-11 ini, di sana dikatakan, tetapi lawan-lawan kami berpikir. Artinya apa saudara? Mereka itu takut saudara, mereka tinggal di dalam ketakutan. Karena kalau kita lihat kisahnya Nehemia ini, ada beberapa musuh di sekitar mereka itu yang tidak ingin bahwa tembok ini dibangun. Dan mereka itu akan melakukan segala macam cara, segala macam hal yang mereka bisa lakukan untuk membuat orang-orang Yahudi yang membangun tembok ini itu menjadi frustasi, menjadi ketakutan, menjadi gentar. Supaya tujuan mereka tercapai, yaitu supaya tembok ini tidak jadi dibangun dan tidak selesai dibangun. Pertama saudara, lawan-lawan mereka yang lakukan terhadap orang-orang yang membangun tembok ini, yaitu lawan mereka mulai mengejek, lalu kemudian mulai mengancam-ancam, sampai menakut-nakuti. Saya yakin saudara, setiap orang, semua orang itu enggak suka diejek, apalagi diancam, sampai ditakut-takuti. Itu namanya orang saudara, kalau sudah takut itu bahaya. Lalu kita perhatikan, coba kita perhatikan Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan saudara, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-12 saudara, di sana ditulis, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Artinya apa saudara? Bahwa lawan-lawan mereka itu menghalalkan segala cara untuk berusaha menakut-nakuti, berusaha mengancam-ancam, berusaha membuat orang-orang ini menjadi ketakutan, bahkan frustasi. Bayangin saudara, sampai 10 kali mereka itu dalam keadaan yang ketakutan.
Itu sama dengan kehidupan kita, saudara. Saat kita itu menempatkan diri kita di sekitar orang-orang yang negatif, lalu kemudian kita itu mendengar kata-kata orang yang negatif, kita mendengar kata-kata orang pikirannya yang negatif, lama-lama saudara, otak kita itu bisa terinfeksi dengan hal-hal yang negatif. Kalau hari ini saudara berada di sekitar orang yang ucapannya negatif, perkataannya negatif, perbuatannya negatif dalam kehidupan kita, lama-lama otak kita itu akan terinfeksi. Dan orang kalau otaknya udah terinfeksi hal-hal yang negatif, lama-lama pasti takut gagal. Kita takut ini nggak bisa. Lalu kemudian kita jadi minder, kita jadi malu. Lalu kemudian kita lihat diri kita ini nggak sempurna. Lalu kemudian kita lihat kita ini nggak mampu. Kita jadi kurang percaya diri. Kalau hari ini kita dekatkan dengan hal-hal yang negatif dalam hidup kita nggak akan pernah positif. Saya pernah buat quote, saudara. Kalau pikiran kita negatif, hidup kita nggak akan positif. Hidupmu nggak akan positif kalau pikiran kita negatif. Jadi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tahu penyebab utama ya dengan yang namanya putus asa, bahkan rasa ingin menyerah, yaitu 4 hal. Yang pertama, kita itu kelelahan. Yang kedua, kita itu menjadi frustasi. Lalu kemudian yang ketiga, kita itu menghadapi banyak yang namanya kegagalan. Yang keempat, kita itu menjadi ketakutan. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tahu 4 hal ini penyebab utama orang menjadi putus asa, bahkan rasa ingin menyerah. Ini berbahaya, saudara. Tapi kita harus bersyukur di dalam Tuhan itu ada obatnya. Di dalam Tuhan itu ada antidotnya yang dapat menyembuhkan kita dari yang namanya putus asa, bahkan rasa ingin menyerah. Mari kita lihat, saudara, yang kedua, poin yang kedua. Resep obat perasaan putus asa dan ingin menyerah. Nah, ini kita harus tahu, saudara, resepnya apa? Obatnya, supaya ketika kita itu merasa putus asa dan ingin menyerah, apa yang harus kita lakukan? Saya menemukan, saudara, ada beberapa resep obat yang dapat menghilangkan atau menyembuhkan kita dari perasaan putus asa dan ingin menyerah. Resep obat yang pertama, saudara, istirahatkan tubuh kita. Hal pertama, saudara, yang harus kita lakukan dan yang dilakukan Nehemia pada waktu itu, ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa kami ini sudah capek, sudah merosot. Nehemia 4 ayat yang 10 yang kita baca tadi, bahwa mereka itu sudah merosot, saudara. Secara fisik mereka down, secara hati mereka sudah kalah, saudara. Secara emosi spiritual mereka itu sudah down dan sudah lelah. Mereka itu sangat lelah dan sangat-sangat tidak mampu, saudara, melihat keadaan pada waktu itu. Sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita menjadi putus asa. Kita memiliki perasaan ingin menyerah. Kita putus asa menghadapi kehidupan ini. Kita harus cek, saudara. Mungkin kita sudah lelah. Aku sudah capek, Pak. Sudah melakukan berbagai macam hal. Sudah melakukan berbagai macam cara. Dan semuanya tidak berhasil. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa resep obat pertama orang yang mengalami perasaan putus asa dan ingin menyerah, kita harus belajar dengan Nehemia, saudara. Kita harus belajar mengistirahatkan tubuh kita. Nehemia pada waktu itu, saudara, membiarkan orang-orang istirahat sebentar. Kalau kita baca pasalnya secara keseluruhan dalam Nehemia 4, Nehemia itu mengatur, saudara, supaya mereka itu beristirahat, rekreasi, saudara, merefresh ulang keadaan mereka, jiwa mereka, fisik mereka, mental mereka.
mungkin dengan tidur yang nyenyak. Kalau hari ini saudara berkata, Pak, saya sudah coba rekreasi, istirahatkan tubuh kita, tapi saya nggak bisa tidur tiap malam. Karena pikiran saya itu traveling kemana-mana. Pikiran saya itu kemana-mana, Pak, yang dipikiri banyak. Kita harus lihat saudara, di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Ini resep obat yang paling manjur saudara. Mazmur 127 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, perhatikan kata ini saudara, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Ini termasuk ayat favorit saya, Mazmur 127 ayat yang kedua ini. Kalau saudara berkata hari ini aku sudah menyerah Pak, aku sudah capek dan putus asa. Saudara harus perhatikan saudara, percuma kita menghalalkan berbagai macam cara. Kita melakukan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z hal-hal yang bisa kita perbuat. Untuk kita itu dapat menyelesaikan goal kita, dapat menyelesaikan masalah kita, dapat menyelesaikan sesuatu yang kita inginkan ini, selesai mencapai goal garis finish yang telah kita perbuat. Lalu kita menjadi putus asa, kita menjadi menyerah. Saya mau katakan percuma saudara. Karena apa? Kadangkala kita itu perlu merestingkan tubuh kita. Kadangkala kita itu perlu mengistirahatkan pikiran kita, saudara. Kita perlu taruh semuanya itu kepada Tuhan, saudara. Karena jelas Alkitab berkata, sebab Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, saudara, kalau itu sudah waktunya Tuhan, siapapun nggak bisa memberhentikan, saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, mau sampai kapanpun kita kerja keras, kita berupaya, kita melakukan segala hal yang kita bisa. Kalau belum waktunya Tuhan, kita nggak bisa maksa saudara. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kita paksa-paksa Tuhan untuk stop. Jangan Tuhan, jangan dulu. Aku nggak mau. Nggak akan bisa saudara. Ketika Tuhan sudah waktunya kamu selesai. Mau kita stop saudara, nggak mungkin bisa. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, ketika perasaan saudara mulai putus asa dan ingin menyerah, mari hari ini kita belajar stop saudara. Belajar stop traveling pikiran kita. Belajar stop mikirin hal-hal yang nggak penting saudara. Perlu kita pikirkan goal kita, tapi lebih perlu lagi kita mengistirahatkan pikiran kita, mental kita, spiritual kita. Kita belajar melekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memberikannya kepada kita waktu kita tidur. Artinya waktu kita istirahat sekalipun, Tuhan itu dapat memberikannya saudara. Ngapain kita stres-stres? Ngapain kita putus asa bahkan ingin menyerah? Kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, daging steak. Saya ini suka makan steak saudara, daging. Dan biasanya kalau makan steak itu karena pandemi ini, saya jarang ke restoran, jadi saya banyak beli daging, lalu kemudian saya grill sendiri. Dan biasanya saudara, daging steak ini kan daging ya kan saudara. Kalau dimasak itu karena dia otot ya kan, daging. Kalau dimasak itu mulai kayak kenceng gitu saudara, kayak jekengkeng bahasa Jermannya. Nah, biasanya saudara, ketika kita sudah selesai masak daging itu, kalau chef-chef bilang itu kita harus merestingkan daging itu 5 menit atau 7 menit. Supaya dia itu bisa agak istirahat, jadi dia itu ototnya itu yang semula kena panas itu dia kaku jekengkeng gitu, jadi agak lebih slow gitu. Lalu kemudian setelah 5 menit direstingkan, baru kita bisa makan. Jadi dagingnya itu bisa maksimal saudara. Bisa empuk, tender, moist, juicy gitu saudara. Jadi sama dengan kehidupan kita saudara. Saat kita menghadapi banyak tekanan,
yaitu panasnya pen tadi, kayak daging itu. Lalu kita kan mulai jekengkeng saudara, ya kan. Tubuh kita jadi, berbeban berat, jekengkeng. Seringkali kita butuh resting saudara, supaya kita jadi daging yang bisa dinikmati tadi. Supaya bisa lebih slow lagi dalam menghadapi ini. Pikiran kita jernih, tubuh kita sehat, mental kita sehat, spiritual kita sehat. Di situ kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Saat kita memiliki pikiran dan mental yang sehat, caranya bagaimana? Kita harus merestingkan tubuh kita. Makan yang benar, olahraga teratur, tidur cukup. Kita cuma perlu rileks saudara. Karena resep obat saudara, Mazmur 119 ayat ke-73. Di sana dikatakan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Kita harus belajar mendengarkan the voice of God. Kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Gimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan kalau spiritual kita itu lelah saudara? Makanya kita harus seringkali merestingkan tubuh kita supaya secara spiritual, mental kita sehat, kita dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara, kita harus mengistirahatkan tubuh kita. Resep obat kedua perasaan putus asa dan ingin menyerah, yaitu kita harus mengatur ulang kehidupan. Kenapa kita harus mengatur ulang kehidupan? Kalau kita lihat dalam Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kalau kita lihat Nehemia pasal yang keempat ayatnya ke-13 ini saudara. Apa yang Nehemia lakukan pada waktu itu saat orang-orang Yahudi mengalami yang namanya putus asa dan rasa ingin menyerah. Yang Nehemia lakukan yaitu Nehemia itu mengatur ulang saudara. Situasi pada waktu itu. Mengatur ulang orang-orang Yahudi. Bro, kamu di sini. Bro, yang itu kamu di sana. Bro, yang ini kamu di sini. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa Nehemia itu mengatur ulang strateginya. Mengatur ulang kehidupannya. Strategi yang ada pada waktu itu. Supaya orang-orang yang ada pada waktu itu tidak tinggal di dalam keadaan yang putus asa. Bahkan rasa ingin menyerah. Supaya mereka itu saling support saudara. Karena Nehemia pada waktu itu, dia itu tidak lupa tujuan awal untuk menyelesaikan goalnya dan tujuannya, yaitu membangun tembok. Jadi saat kita sedang berada dalam keadaan yang putus asa, kita berada dalam keadaan yang ingin menyerah, kadangkala saya mau katakan bukan berarti kita itu melakukan kesalahan, saudara. Kadangkala kita itu melakukan hal yang benar, tapi dengan cara yang salah. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini, saat kita memiliki perasaan putus asa dan ingin menyerah dalam keadaan hidup kita, seringkali itu bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi seringkali karena kita sudah melakukan hal yang benar, tapi dengan cara yang salah. Dan Tuhan itu tidak mau kita menyerah, saudara, kepada tujuan kita, kepada rencana awal kita. Tapi Tuhan itu ingin supaya kita itu berusaha untuk mengatur ulang dengan strategi yang baru, dengan rencana yang baru, dengan pikiran yang baru, supaya goal dan rencana dan tujuan kita itu tercapai. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hari ini saudara perasaannya putus asa dan rasa ingin menyerah terhadap goal saudara yang saudara inginkan. Saya nggak tahu goal apa yang saudara inginkan hari ini. Entah saudara itu punya keinginan misalkan bebas dari utang. Berarti saudara harus mengulang lagi, mengatur budgeting.
Lalu kemudian misalkan saudara itu kecanduan, berarti kita harus mengatur jadwal supaya kita nggak kecanduan sesuatu itu. Kita mengatur jadwal supaya kita menyibukkan diri tidak kecanduan dengan hal-hal yang tidak benar. Lalu kita punya masalah, kita atur ulang kehidupan kita, saudara. Memisahkan mana yang prioritas, mana yang bukan. Kadangkala, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini kita harus mengatur ulang, strategi ulang. Mungkin hari ini kalau saudara mengalami putus asa dan ingin menyerah, mungkin saudara tidak melihat bahwa oh iya, ternyata aku harus mengatur ulang supaya saling support. Karena manusia itu perlu disupport, saudara. Kalau hari ini saudara sedang merasa putus asa dan ingin menyerah, saudara mesti dekatkan dengan orang-orang yang support saudara. Dari komsel gereja, dari komunitas gereja yang saling membangun, atau dari keluarga kita yang saling support, supaya kita itu memiliki rasa yang tidak putus asa dan ingin menyerah, supaya kita itu tetap berharap sama Tuhan dan mengejar tujuan bahkan rencana kita dalam kehidupan ini. Itu resep yang kedua, saudara. Kita harus mengatur ulang kehidupan kita. Sekarang resep obat yang ketiga, perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah, yaitu kita harus ingat kuasa Tuhan. Kenapa kita harus ingat kuasa Tuhan, saudara? Kalau kita lihat dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14, di sana dikatakan, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu dan untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, resep obat ketiga, perasaan putus asa dan ingin menyerah, kita harus ingat kuasa Tuhan. Kenapa kita harus ingat kuasa Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan? Seringkali orang yang putus asa dan ingin menyerah, itu secara body baterai spiritual kita, itu lemah, saudara. Body baterai kerohanian kita, itu sudah lowbat, sudah untup-untup, saudara. Bahasa Jermannya itu sudah lowbat, untup-untup. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Secara spiritual, kita itu harus mulai commit again. Kita harus komitmen lagi. Kembali lagi ingat Tuhan, saudara. Saat kita putus asa dan rasanya ingin menyerah, mari kita itu belajar dekatkan diri dari sumber segalanya. Dekatkan diri dari Allah yang maha besar, Allah yang penuh kuasa, sumber dari segala-galanya, saudara. Kita ada hari ini, kita punya ini itu, semua karena Tuhan, saudara. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menganugerahkan, bahkan mengkasih karuniakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Jadi saat kita itu, perasaan kita putus asa, dan kita ingin menyerah, kita harus belajar, saudara, untuk plug in to the heaven power supply, saudara. Artinya apa? Kita itu harus mencolokkan diri kita, diibaratkan sebagai kabel, colokan, itu kepada sumber yang power supply-nya itu dari surga, saudara. Kita harus plug in lagi, ngecas lagi spiritual kita. Karena apa, saudaraku yang ngasih Tuhan? Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud, saudaraku yang ngasih Tuhan, sangat terjepit. Tapi apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan
Allahnya. Kalau hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saat kita sedang berada dalam perasaan yang putus asa, saat kita berada dalam perasaan yang ingin menyerah, hari ini kita belajar untuk plug in to the power supply of the heaven, saudara. Kita harus belajar mendekatkan, menguatkan iman kita kepada Allah. Karena saat kita putus asa, ada 3 hal yang perlu kita ingat, saudara. Yang pertama, kita harus ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita harus belajar menghitung banyaknya berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saat kita menjadi putus asa dan ingin menyerah, kita lihat ke belakang, berapa banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Dan kita harus meyakini, saudara, bahwa Tuhan yang sama, yang sudah menjawab doa kita, will do it again, akan melakukannya sekali lagi buat kita. Jadi hari ini jangan putus asa, saudara. Jangan ingin menyerah. Yang kedua yang perlu kita ingat lagi, selain kita ingat kebaikan Tuhan, kita harus ingat kedekatan Tuhan kepada kita saat ini. Kita harus yakin dan percaya, saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, entah itu membuat saudara gentar, entah itu membuat saudara takut, putus asa, ingin menyerah, Tuhan itu dekat dengan kita, saudara. Tuhan itu dekat dengan setiap kita. Tuhan itu dekat dengan kita saat ini. Kita sedang berada di dekat dengan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin jalan kita. Tuhan yang akan menentukan arah langkah kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu dekat bagi setiap kita. Yang ketiga, saudara, kita harus ingat kuasa Tuhan. Sama seperti dalam Ulangan 33 ayat yang ke-25, saudara. Di sana dikatakan, Ulangan 33 ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Kalau hari ini saudara merasa lemah, saudara nggak mampu, saudara putus asa dan ingin menyerah, percaya saudara bahwa Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kuasanya yang akan memampukan kita. Kuasanya yang akan memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini kalau kita nggak mampu, saudara, mari kita belajar ingat Tuhan. Ingat kuasanya. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kalau kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya dan setuju katakan amin. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saat engkau berada di dalam situasi yang gentar, engkau putus asa, engkau ingin menyerah, hari ini mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan, saudara. Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita menjadi raja wali yang terbang tinggi, saudara. Dengan kekuatan sayapnya, kita akan berlari mengejar tujuan kita dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah untuk mencapai tujuan kita, goal kita, rencana kita yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan ini. Sehingga saat kita mengakhiri pertandingan hidup ini, saudara, kita mengakhiri kehidupan ini, kita melihat bahwa Tuhan itu yang terus berada bersama dengan kita, memberikan kekuatannya. Saat kita putus asa, saat kita lemah, kita harus belajar mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, saudara, apapun mau ada, apapun mau mereka alami, pasti sukacita, saudara. Karena saya percaya Tuhan yang memelihara setiap kita. Yang setuju katakan amin. Itu poin yang ketiga, saudara. Sekarang poin yang keempat, yang terakhir, saudara. Resep obat perasaan putus asa dan ingin menyerah. Yang keempat adalah kita harus lawan rasa putus asa dan ingin menyerah.
kita perhatikan saudara, Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14, kita baca sekali lagi saudara. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah. Perhatikan kata saudara, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Artinya apa saudara? Kita harus berperang, kita harus melawan rasa putus asa dan rasa ingin menyerah. Saat kita menghadapi perasaan putus asa dan ingin menyerah, kalau kita perhatikan Nehemia saudara, Nehemia itu berkata, jangan kita menyerah terhadap keputusasaan dan keinginan untuk menyerah. Nehemia berkata saudara, berperanglah. Jangan hanya berbaring dalam keadaan, tapi berjuang. Kita harus fight saudara. Ketika kita hari ini tiba-tiba merasa putus asa, ingin menyerah, jangan diem tok saudara. Kita berharap sama Tuhan saja, tapi kita harus berusaha untuk melawan yang namanya rasa putus asa dan ingin menyerah ini. Karena apa saudaraku yang kasih Tuhan? Suatu kali ada cerita saudara. Cerita antara setan, iblis, dengan komplotannya saudara. Lah saat setan ini kumpul saudara, ada setan itu berkata demikian. Briefing ini saudara, sebelum mereka itu bekerja, ya kan, setan-setan ini bekerja, mereka itu briefing. Lalu kemudian ada salah satu setan itu berkata demikian, teman-teman, bagaimana ya caranya menaklukkan orang Kristen ini? Mereka itu lahir baru, mereka itu masuk surga, tidak bisa kita bawa mereka ke neraka. Terus bagaimana ya supaya jumlahnya mereka itu tidak terus bertambah, supaya orang Kristen ini tidak meresahkan kita? Bagaimana caranya? Ini satu setan itu berkata kepada teman-temannya saudara. Lalu kemudian setan yang lain, iblis yang lain itu berkata demikian. Kenapa kita itu tidak bilang ke mereka kalau Alkitab itu penuh dengan kebohongan, kata setan yang pertama saudara. Lalu semua setan-setan dan iblis pada waktu itu, mereka berkata, ketawa-ketawa saudara, itu enggak mungkin bro, berhasil itu enggak mungkin. Karena mereka orang Kristen ini lebih pintar daripada itu. Ya kan saudara. Lalu kemudian setan yang lain usul saudara. Gini aja, kalau gitu saya punya ide, bilang aja rumor. Kalau doa itu enggak bekerja, doa itu enggak ada kuasanya, dan doa itu enggak berkuasa. Jadi ngapain berdoa? Lalu kemudian saudara, setan-setan dan iblis-iblis yang lain itu, semua ketawa. Hah? Bercanda ya bos gitu, canda ya kamu, bercanda ya. Jutaan orang Kristen, bahkan miliaran orang Kristen saudara. Banyak orang Kristen di dunia ini bro, doanya itu dijawab sama Tuhan. Gak mungkin mereka bisa tahu dan percaya, karena doa-doa mereka itu dijawab Tuhan. Lalu kemudian saudara, ada satu setan yang terakhir, iblis ini. Dia berkata demikian, aku punya ide. Dan ide ini biasanya bekerja. Apa itu? Buat mereka putus asa. Lalu kemudian semua diam saudara. Dan setan itu bilang, oke, kita akan bekerja. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Kita sebagai orang Kristen ini, kita itu harus belajar menang di dalam peperangan rohani kita saudara. Dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak penderitaan saudara. Paulus mengatakan penderitaan saudara. Yang dibanggakan adalah penderitaan dan kesukaran. Tapi tujuan kita sebagai orang Kristen itu bukan masuk surga saudara. Tujuan kita sebagai orang Kristen yaitu to be like Jesus.
Artinya apa saudara? Kita itu harus belajar dalam keadaan kita berperang dalam peperangan rohani. Supaya kita itu to be like Jesus. Kita bukan melawan darah dan daging saudara. Tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Artinya apa saudara? Termasuk perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah. Ini harus kita lawan. Artinya apa saudara? Orang yang memiliki putus asa, ya kan? Orang yang punya perasaan putus asa dan ingin menyerah, itu biasanya selalu berkata, kamu gak bisa, kamu itu gagal, kamu bukan apa-apa, menyerah, gak isa wis, sudah lupakan. Ini yang harus kita lawan saudara. Kita harus perangi perasaan putus asa, spiritual warfare ini saudara. Berperang secara rohani untuk menghilangkan perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah. Kalau kita perhatikan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Ketika kita memiliki perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah, kita itu gak boleh diam saja saudara. Tinggal di dalam perasaan putus asa, tinggal di dalam perasaan yang ingin menyerah, tinggal di dalam perasaan kekalahan. Ini adalah perbuatan iblis saudara. Dan kita harus belajar untuk melawan rasa putus asa dan ingin menyerah ini. Spiritual warfare kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan untuk kita melawan keputusasaan. Supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. Memimpin langkah kita, memimpin jalan kita, memimpin hati kita. Supaya apa yang kita perbuat semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu saja saudaraku yang kasih Tuhan hari ini yang dapat saya sampaikan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Untuk kita itu tidak tinggal di dalam perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah. Jadi ketika kita memiliki perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah, kita harus tahu penyebabnya saudara. Ada 4 hal, yaitu kelelahan, frustasi, kegagalan, bahkan ketakutan. Dan yang kedua saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah ini ada obatnya, ada resepnya. Kita menemukan ada 4 resep yang kita pelajari saudara. Bahwa kita harus belajar mengistirahatkan tubuh kita. Lalu kemudian kita harus mengatur ulang kehidupan kita. Diorganize ulang, di-arrange ulang saudara. Lalu kemudian kita harus ingat kuasa Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita harus lawan perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, mari kita tundukkan kepala bersama, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang baik yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan ini tidaklah mudah dalam menjalaninya. Banyak perjalanan naik turun, belok-belok, bahkan kemana-mana kehidupan ini membawa kami. Seringkali kami merasa down, kami merasa capek Tuhan. Kami merasa putus asa, dan kami memiliki rasa yang ingin menyerah dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kami diajarkan kembali, kami diingatkan kembali bahwa perasaan putus asa dan rasa ingin menyerah ini tidak baik. Kami mau belajar hari ini, kami mau mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu sumber pengharapan kami hanya Yesus saja. Sumber kekuatan kami hanya Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami tidaklah mudah. Tapi kami mau terus berharap kepadamu ya Tuhan.
bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami saat kami tidak mampu, saat kami lemah, saat kami tidak berdaya. Hanya Engkau yang sanggup melawat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Dan kami berdoa, dimanapun kami berada dalam kehidupan ini, biarlah Engkau yang terus memimpin dan beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat firman yang baik, firman yang sudah kami dengar ini, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh menjadi benih yang ditaburkan dalam hati kami yang subur, berbuah lebat, menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.